Halo semua, belakangan ini banyak gereja dan para pengkhotbah yang giat berkhotbah tentang perpuluhan. Ada yang berkata bahwa perpuluhan adalah kewajiban, apabila kita tidak perpuluhan maka kita merampok Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa apabila kita tidak perpuluhan, maka kita tidak diselamatkan dan masuk neraka. Namun apakah benar demikian menurut Alkitab? Kebanyakan para pengkhotbah yang berkata mengenai perpuluhan mengutip ayat pada Maleakhi 3 ayat 8-12 yang berbunyi demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jika kita baca dua ayat sebelumnya, yaitu Maleakhi 3 ayat 6, di situ tertulis bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Maleakhi 3 ayat 8-12, Tuhan berkata kepada Bani Yakub, orang-orang keturunan Israel. Mengapa Tuhan berkata hal ini kepada Bani Yakub? Apa sebenarnya arti perpuluhan? Dan bagaimana cara perpuluhan? Perpuluhan pertama kali muncul di dalam Alkitab pada Kejadian 14 ayat 17-20. Di situ diceritakan bahwa setelah Abraham menang perang untuk menyelamatkan keponakan yang bernama Lot, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Dia memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10 hasil menang perangnya kepada Melkisedek. Coba kita perhatikan cerita itu. Apakah Melkisedek minta dari Abraham? Atau Abraham yang sukarela memberikan kepadanya? Lalu mengapa Tuhan menuntut 1/10 dari Bani Yakub? Kita bisa melihat di dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Di situ diceritakan bahwa ketika Yakub lari ke rumah Laban, Yakub bernazar, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 dari keturunan Yakub karena Yakub bernazar. Di dalam Ulangan 12 ayat 9-12, kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 persis seperti yang telah Yakub nazarkan. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di tempatmu, sebab Lewi tidak mendapat bagian pusaka bersama-sama kamu. Jadi Tuhan tidak menuntut persepuluhan dari Musa dan bangsa Israel ketika mereka di Mesir, atau ketika mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan menuntut persepuluhan nanti ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah aman, sudah tentram, seperti yang diminta oleh Yakub. Selanjutnya di dalam Ulangan 12 ayat 13-14 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu." Juga dijelaskan dalam Ulangan 12 ayat 17,
Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya. Di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, engkau ini, anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Jadi persembahan persepuluhan tidak boleh di sembarangan tempat. Di dalam Ulangan 14 ayat 22-29, Musa memberikan aturan dalam memberikan 1/10 yang berbunyi, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi, dari hasil benih yang tumbuh di ladang dan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi di tempat yang Tuhan pilih dan persembahan persepuluhan itu untuk kamu makan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diinginkan hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi pada zaman Musa mengatakan hal ini, sudah ada uang. Dan perintahnya bukan untuk memberikan uang itu kepada Lewi atau imam, melainkan untuk dibelanjakan. Untuk dibelanjakan segala yang diinginkan hatimu, bahkan untuk anggur dan minuman yang memabukkan. Dan sekali lagi dikatakan bahwa untuk kamu makan, untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu di dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi persepuluhan yang diperintahkan Musa adalah tiap tahun, bukan tiap bulan, untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Pada akhir tahun ketiga barulah perpuluhan itu diberikan kepada kota, untuk orang-orang Lewi karena pada waktu itu mereka tidak mendapatkan tanah pertanian, dan untuk orang-orang lain. Di dalam Imamat 27 ayat 30-33, Musa mengatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi jika seseorang mau menebusnya juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi dan kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang mau menukarnya juga, maka baik hewan maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi sampai cara memilih ternak untuk dijadikan persembahan juga sudah diatur. Ternak disuruh lewat di bawah tongkat gembala lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ke-10 ini akan diambil dan tidak boleh ditukar. Jadi kalau seseorang mempunyai 21 ekor ternak,
Berapakah yang dijadikan korban persepuluhan? 2. Kalau seseorang mempunyai 29 ekor ternak, berapa yang dijadikan korban persepuluhan? 2 juga. Sekarang kita balik ke Maleakhi 3 ayat 8-12. Mengapa Tuhan begitu marah sampai mengeluarkan firman seperti itu? Jika kita membaca sejarah Israel, jauh setelah bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Lalu sekitar tahun 590-an sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babelonia dan bait suci dihancurkan. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, seorang raja Persia yang bernama Kores mengizinkan keturunan Israel balik ke tanah perjanjian. Lalu Raja Kores mengeluarkan dekret untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Maleakhi 3 ayat 8-14 keluar ketika itu. Orang-orang Israel yang tersebar di dunia sudah boleh masuk kembali ke tanah perjanjian. Mereka sudah diberi keamanan. Bait suci sudah dibangun, orang Lewi sudah melayani Tuhan, tetapi mereka tetap tidak mau memberikan persepuluhan. Sekitar tahun 70 Masehi, bait suci yang kedua dihancurkan oleh Romawi, dan bangsa Israel tersebar lagi ke seluruh dunia dan dilarang masuk ke tanah perjanjian. Pada tahun 1948 negara Israel kembali berdiri. Dan sekarang ini banyak keturunan Israel yang kembali ke tanah perjanjian dari seluruh dunia. Pertanyaannya adalah apakah mereka perpuluhan? Jika jawaban kamu adalah tidak, maka jawaban kamu tepat. Mereka tidak perpuluhan. Mengapa mereka tidak perpuluhan? Karena sekarang tidak ada bait suci dan tidak ada Lewi. Nah, sekarang kita sudah membaca apa yang tertulis tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Kita balik kepada pertanyaan, apakah kita orang Kristen wajib perpuluhan? Coba kita renungkan. Apakah ketika Yesus di dunia pernah mengambil 1/10? Apakah ada para murid Yesus yang mengambil 1/10? Apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa jemaat mula-mula mengambil 1/10? Kapan gereja mulai mewajibkan persepuluhan dan siapa yang menyuruhnya? Apakah persepuluhan yang diwajibkan oleh para pengkhotbah itu sama dengan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab? Apakah kita boleh memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Apakah kita wajib memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Silakan posting pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. היום שבו נראה אותך בלב אחד כל גוי כל עם יכיר אותי משיח בא שמחת קיים לא כאב כל הבריאה תשיר עליהם מכל אומה עם ולשון נקרא בכל הניצחון אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל מלאכים תשוב בהוד כל העינס תראה שובך וכל השבוע לשובך אותך ישוע נחזה בקרבתך תמיד נהיה תשים עלינו את שלומך לעולם ימלדי